Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan bandara di daerah untuk mendukung percepatan perputaran ekonomi daerah. Dan menanggapi permintaan Presiden tersebut, Kementerian Perhubungan menyatakan masih mengkaji lebih dalam terkait pembangunan bandara tujuan internasional di sejumlah daerah. Usai rapat kabinet terbatas pada Jumat pekan lalu, Sekretaris Kabinet Letkol Infantri Teddy Windrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong dibukanya bandara internasional di daerah. Menurut Teddy, keberadaan bandara internasional akan mampu mendukung percepatan perputaran ekonomi daerah, termasuk di sektor pariwisata. Teddy menambahkan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk transportasi udara. Menurut Presiden, percepatan pembangunan tersebut akan meningkatkan konektivitas antar daerah. Menanggapi arahan Presiden Prabowo tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Laulan Andi Sutomo Panjaitan menyampaikan bahwa permintaan Presiden tersebut pada dasarnya akan dilakukan. Meski demikian, Laulan menuturkan saat ini pihaknya dalam proses pengkajian lebih dalam terkait pembangunan bandara tujuan internasional di sejumlah daerah. Berdasarkan data Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan sampai dengan Juni 2025, tercatat terdapat 257 bandara yang beroperasi di Indonesia dengan rencana taman pengoperasian 39 bandara. Dari jumlah tersebut, jaringan rute penerbangan internasional saat ini hanya tersedia di 17 kota di tanah air, dengan 129 rute penerbangan internasional. Berbagai sumber untuk IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di hari ini terkait dengan urgensi penambahan bandara internasional di daerah sudah terus sambung melalui video conference ada Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia, dan juga Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Bapak-Bapak, Pak Ziva dan juga Pak Bayu. Semoga kita sehat selalu. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu, terkait dengan urgensi lah ya, mengenai keberadaan dari bandara internasional, apakah kemudian perlu ditambah atau tidak. Dari sudut pandang Anda, bagaimana INACA sebetulnya melihat keberadaan Indonesia yang hanya memiliki 21 bandara internasional dari keseluruhan 257 bandara yang ada di seluruh Indonesia, Pak Bayu? Ya, baik. Kita tahu ya, saat ini ada 21 bandara internasional. Sebelumnya sempat ada 34, kemudian tahun yang lalu dipotong menjadi 17. Kemudian karena memang ada permintaan atau kebutuhan, ya menjadi 21. Tapi yang lebih penting sebetulnya seperti dari pesan Presiden Prabowo Subianto ini kan jelas ya, menambah. Menambah ini bisa membangun baru, ataupun meningkatkan bandara domestik yang ada. Tapi sebelum itu saya pikir sih supaya tidak terulang lagi buka tutup ya, banyak nanti ganti pemerintahan tutup lagi itu. Karena memang bandaranya juga banyak yang kosong waktu itu untuk bandara internasionalnya. Jadi sebelum menetapkan berapa sih yang ideal, karena di kita belum ada blueprint tentang hub and spoke ya, termasuk untuk internasional gateway-nya. Dan juga connectivity, apakah itu untuk internasional jarak jauh ataupun internasional di kawasan regional ASEAN misalnya. Jadi harus dilakukan evaluasi ya. Pertama tentu kapasitas dan demand-nya saat ini dan juga ke depan. Kemudian juga harus dievaluasi kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan strategisnya. Ya, jadi apakah bandara internasional tersebut nantinya hanya melayani untuk kepentingan regional ataupun juga untuk kepentingan jarak jauh. Ya, kita lihat seperti saat ini kan gateway internasional yang untuk penerbangan regional dan jarak jauh kan hanya Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai ya, di Bali dan di Jakarta, ke utara maupun ke barat, ke timur. Tapi kalau beberapa bandara seperti kita lihat di Pulau Sumatera misalnya, karena berbatasan dengan negara tetangga dan ada persamaan budaya ataupun kepentingan ekonomi, seperti mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, itu kan punya penerbangan internasional yang sebagian besar ke arah Semenanjung Malaysia. Baik. Ya, kira itu harus dilakukan analisa secara lebih mendalam lah gitu ya. Sebelum menentukan berapa jumlahnya, tapi harus dilakukan analisa secara mendalam agar tidak ada penambahan, pengurangan jika kita ganti pemerintahan begitu ya. Karena ini yang sebetulnya mungkin cukup, mungkin boleh dikatakan cukup
membingungkan kali Pak ya, terkait dengan Ya. penambahan dan juga pengurangan ini. Baik, saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, untuk negara sebesar Indonesia, walaupun memang tadi sempat disampaikan oleh Pak Bayu bahwa semua kembali ke fungsi dari bandara tersebut lah ya, ketika kemudian banyak kebutuhannya untuk melakukan penerbangan internasional dan secara kedatangan juga demikian. Apakah ini secara jumlah menurut Anda cukup memadai, Pak Ziva? Ya, terima kasih Mas Wiki dan juga saya sapa Pak Bayu. Jadi kalau dilihat dari secara kuantitatif ya, secara jumlah saat ini, sebetulnya dengan volume yang sudah berlangsung, terutama menyusul penyusutan pasar setelah pandemi ya, saya kira secara kuantitatif, secara jumlah itu sudah memadai. Namun kata kunci urgensi yang disampaikan tadi itu juga tidak bisa kita sampingkan. Namun urgensinya ini menurut saya seperti Pak Bayu sampaikan juga, kita perlu pengkajian lebih dalam mengenai permintaan atau gairah pasar. Supply and demand-nya seperti apa. Dan juga kembali mengulang apa yang Pak Bayu sampaikan, konsep dari hub and spoke ini belum pernah kita kaji secara mendalam, kalaupun pernah ada feasibility studies-nya, tidak pernah kita implementasikan, sehingga model dari intermoda atau transportasi berbasis kebandaran pelabuhan udara ini belum pernah berjalan secara konsisten atau secara berkelanjutan. Yang saya perlu garis bawahi di sini, yang bisa kita lihat dalam kata kunci urgensi tadi adalah optimalisasi atau mengoptimalkan bandara yang sudah ada. Seperti kita ketahui, dari tahun lalu itu ada beberapa jumlah bandara yang sebelumnya dikategorikan sebagai internasional, kemudian dikategorikan sebagai domestik. Kita bisa melihat kembali bagaimana potensi volume atau permintaan atau gairah pasar dari bandara-bandara tersebut. Sehingga mungkin tidak perlu kita bicarakan terdahulu mengenai pembangunan bandara baru, tapi bagaimana kita mengoptimalkan dari bandara-bandara atau fasilitas yang sudah ada. Karena saya juga setuju bahwa kita perlu lihat juga dari potensi pangsa pasar domestik maupun regional. Dengan seperti tadi Mas Wiki sampaikan, negara kepulauan yang begitu banyak, begitu kaya, belum lagi kita pertimbangkan bandara atau bisa disebut aerodrom ya, peninggalan dari masa-masa perang terdahulu yang melayani banyak sekali daerah-daerah terpencil. Ini saya kira juga perlu dilihat kembali apakah mungkin bisa dikembangkan atau diaktifkan kembali, karena masih banyak sekali penerbangan ke daerah-daerah terpencil kita yang belum terlayani. Dan itu tidak serta-merta bisa dilayani oleh pesawat jet karena mungkin landasannya pendek dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita lihat ke optimalisasi terdahulu. Baik, 21 bandara internasional sejauh ini menurut Anda apakah sudah optimal penggunaannya? Saya ke Pak Ziva terlebih dahulu, nanti juga saya akan tanyakan kepada Pak Bayu. Silakan Pak Ziva. Saya kira belum optimal ya, dan kita juga perlu melihat kembali ada beberapa instansi atau kejadian di mana kita membangun bandara baru, namun pada realitanya tidak terpenuhi karena memang tidak ada minat pasarnya di situ. Di 10 tahun pertama tahun 2000 itu saya mengingat sekali bahwa banyak sekali permintaan untuk membuka bandara di berbagai kabupaten maupun provinsi. Dan itu berasal justru dari pemerintah daerah maupun dari pengusaha daerah sendiri. Sehingga banyak nih tumbuh bandara-bandara kecil, namun pada akhirnya juga tidak terlayani karena pada saat itu mungkin maskapai menilai dari asesmen mereka bahwa ini volumenya tidak mencukupi, tidak optimal begitu. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, 21 bandara internasional sudah optimal atau belum? Pertanyaan yang sama. Ya, baik. Ya, kita harus melakukan analisa atau kajian dulu sebelum cukup atau enggak. Tapi historinya kan bandara internasional ini kan nggak hanya masalah teknis ya. Biasanya kalau mau pilkada, beberapa gubernur atau bupati waktu itu ya salah satu yang dijual ya kita punya bandara internasional, tapi fungsinya nggak ada. Jadi hanya tulisannya aja bandara internasional, tapi nggak ada penerbangan dari bandara tersebut ke luar negara ya. Apakah itu sebagian besar penumpangnya BNI atau warga negara kita, atau memang ada keluar masuk warga negara asing gitu. Ya, bisa turis, bisa pelaku ekonomi. Ini kan banyak juga bandara yang memang sebagian besar penumpangnya penumpang BNI gitu yang pergi, apakah umroh atau
rute-rute di regional khususnya Baik, kayak. dengan keberadaan 21 bandara internasional ini memang Iya. menurut temuan Anda belum maksimal Belum. begitu ya, belum optimal begitu. Jadi Ya, ini kemudian belum meningkatkan urgensi untuk penambahan bandara internasional ya? Ya, menurut saya sih tidak harus ditambah dulu, lebih baik Baik. Walaupun memang mengevaluasi dulu. Walaupun memang Presiden Prabowo Subianto menyatakan salah satu trigger dari pertumbuhan ekonomi yaitu adalah keberadaan dari bandara internasional sendiri. Itu kemudian yang diharapkan. Saya ingin tanyakan mengenai pernyataan Presiden tersebut kepada Pak Bayu dan juga Pak Ziva, tapi kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.